Ya, silakan. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Ibu Eli Mufidah MSI yang terhormat, yang dimuliakan Allah, tidak lupa Ibu Nurul Hikmah selaku guru pamong, tidak lupa juga teman-teman semua seperjuangan dalam agama, dalam peran sebagai seorang pendidik semua yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam Gmeet jarak jauh untuk mendiskusikan tentang pengembangan materi ajar berbasis struktur pengetahuan multi perspektif dan multidisiplin. Dari apa yang sudah kita dapatkan, materi yang ada dari kampus, kemudian kita ejawantahkan dalam pengembangan kita sebagai seorang pendidik, itu ada beberapa hal menyikapi adanya apa question atau pertanyaan, yaitu yang pertama tentang komponen-komponen apa saja yang berada pada pengembangan materi ajar berbasis struktur pengetahuan multiperspektif dan multidisiplin. Kemudian apa saja yang terkait di dalamnya, lalu kesulitan apa saja yang kita dapatkan dalam materi ajar tersebut. Sebelumnya saya akan paparkan dulu tentang komponen-komponen dalam pengembangan materi ajar berbasis struktur pengetahuan dan multi perspektif dan multidisiplin. Yang pertama yang kita perlu ketahui adalah ada di sini saya temukan ada tiga komponen. Nah, tiga komponen ini yang pertama adalah pengembangan berbasis struktur pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah komponennya pengembangan materi ajar berbasis multiperspektif. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan materi ajar berbasis multidisiplin. Dari ketiga hal ini nanti kita akan bisa mengetahui kadar ukuran kita dalam memahami alur permasalahannya. Yang pertama yaitu masalah pengembangan berbasis struktur pengetahuan. Konsep dasar dan pengertiannya yaitu struktur pengetahuan organisasi dan penyusunan informasi secara sistematis untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang suatu subjek. Tujuan daripada pengembangan berbasis struktur pengetahuan ini adalah mengembangkan materi ajar yang mengedepankan pemahaman mendalam, keterhubungan antara konsep dan aplikasinya dalam berbagai konteks. Ini sangat menarik jika kita pahami dan kita praktekkan dalam progres kita sebagai seorang pendidik. Prinsip daripada pengembangan berbasis struktur pengetahuan yaitu adanya integritas konsep, kemudian keterhubungan pengetahuan, aplikatif konsep, kemudian langkah-langkahnya nanti bisa kita lakukan identifikasi konsep dahulu, kemudian penataan konsep dan juga pengembangan materi. Nah, dari hal ini nanti akan masuk kita memahami juga masalah pengembangan materi ajar berbasis multiperspektif. Yang maksudnya di sini adalah multiperspektif itu pendekatan yang mengintegrasikan berbagai sudut pandang dalam memahami suatu subjek. Artinya di sini tuntutan kita sebagai seorang guru itu tidak hanya satu sudut pandang saja. Ketika kita berhadapan dengan siswa, maka kita harus bisa membuka cakrawala siswa tersebut dalam sisi pengetahuannya. Jangan batasi pengetahuan siswa itu kita perkecil menjadi sedikit. Artinya kita harus memberikan ruang terbuka, ruang pemikiran terbuka yang luas terhadap anak-anak kita.
Nah, disitulah letak progres kita nanti sebagai seorang pendidik itu akan bisa menghargai akan mahakarya Allah yang berwujud pemikiran yang dianugerahkan pada anak-anak didik kita semuanya. Kemudian tujuan daripada pengembangan materi ajar berbasis multi perspektif ini adalah membantu siswa untuk memahami berbagai pandangan dan prestasi mengenal suatu topik, memperkaya pemahaman mereka melalui keragaman perspektif yang ada. Guru di sini dituntut untuk menyampaikan materi-materi itu jangan hanya satu materi saja, jangan satu pola saja. Artinya anak-anak itu diberi kesempatan untuk mengembangkan apa namanya materi pilihan-pilihan yang sudah disajikan oleh Bapak Ibu guru masing-masing. Langkahnya nanti kita tinggal ikuti hampir sama dengan yang pertama tadi, yaitu yang ketiga, maka kita akan melakukan pengembangan materi ajar berbasis multidisiplin. Karena dalam kehidupan ini juga kita ketahui bahwa kedisiplinan itu adalah langkah awal daripada kita untuk menemukan suatu tujuan yang sampai nantinya pada kebaikan. Kemudian pengembangan materi ajar berbasis multidisiplin ini yaitu pendekatan yang mengintegrasikan pengetahuan dan berbagai disiplin ilmu untuk memahami suatu masalah atau topik secara menyeluruh. Tujuannya adalah membantu siswa melihat keterkaitan antara berbagai disiplin ilmu dan bagaimana mereka dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah yang sangat kompleks. Artinya ketika kita sebagai seorang guru PAI, ketika kita melihat kejadian nyata atau hal nyata yang ada di lingkungan masyarakat kita dalam kehidupan anak-anak kita di lingkungannya masing-masing, banyak sekali hal-hal khilafiyah yang terjadi di antara mereka. Maka contoh kecil aja misalkan adanya materi tentang bab sholat misalkan, maka banyak sekali khilafiyah atau perbedaan yang ada di situ. Dari sisi takbirnya berbeda, dari sisi rukuknya berbeda, bacaannya berbeda dan sebagainya. Tapi perlu kita pahamkan kepada anak-anak kita bahwa semuanya itu adalah muaranya kembali kepada Allah. Cuma caranya saja yang berbeda. Artinya segala keberagaman yang ada ini kuncinya hanya satu, yaitu tetap disiplin terhadap keilmuan yang ada tersebut. Sudut pandang dari berbagai macam tokoh-tokoh salafus soleh atau yang bisa memahami akan makna daripada perintah sholat yang pertama kali yang dibawa oleh Rasulullah itu menjadikan dasar buat kita bahwa keberagaman dalam perbedaan itu pasti real, pasti nyata. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, kita harus memahamkan kepada anak-anak kita tentang jangan istilahnya langsung menyalahkan pada kondisi yang ada bahwa oh itu salah, oh itu salah, oh itu benar, oh itu benar. Tidak bisa seperti itu. Tapi nanti biarlah anak itu menentukan. Yang penting rambu-rambu awal bagi kita seorang pendidik itu adalah menyampaikan lurusnya dulu keilmuan itu dulu. Nanti biarlah anak-anak kita yang menentukan. Kemudian kesulitan-kesulitan yang bisa kita dapatkan dalam pembelajaran-pembelajaran yang ada dari ketiga komponen tersebut, yang pertama adalah masalah pengetahuan tadi, bahwa kesulitan ini akan muncul, yaitu yang pertama, menyusun informasi secara sistematis untuk membangun pemahaman yang mendalam seringkali menantang, terutama ketika topik dan yang dibahas sangat kompleks dan membutuhkan pengetahuan mendalam dari seorang pengajar. Pengajar perlu memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan informasi dengan baik dan memastikan setiap konsep dapat dipahami secara logis oleh siswa. Nah, apa yang saya sampaikan ini harusnya menjadi dasar buat kita semua. Untuk apa? Kita sebagai seorang pendidik itu haruslah memperbanyak literasi. Literasi itu bukan hanya buku tok, termasuk literasi kondisi. Literasi tidak hanya numerik tok, termasuk literasi daripada memahami konsep masalah yang ada dalam kehidupan ini. Maka membaca perintah dalam Quran itu seperti Iqra, itu harus kita jabarkan seluas-luasnya. Jangan kita batasi rahmat Allah itu sesempit mungkin, itu jangan. Karena akal ini tidak bisa membaca kemahabesaran kehebatan ciptaan Allah yang ada di bumi ini. Oleh karena itu, kemudian kita akan temukan juga kesulitan pada konsep pengembangan materi ajar yang berbasis multi perspektif. Contohnya misalkan kesulitannya adalah
kita sebagai seorang pendidik itu mengintegrasikan berbagai sudut pandang dalam memahami suatu subjek bisa menjadi tantangan, terutama jika sudut pandang tersebut bertentangan atau sulit dipahami oleh siswa. Pengajar perlu memahami dan menghargai berbagai perspektif sebelum dapat mengajarkannya. Ruang terbuka yang selalu kita gaungkan sebagai seorang guru. Ruang terbuka pemikiran, ruang terbuka kolaborasi, ruang terbuka kesempatan anak untuk menyampaikan apa yang ada dalam pengetahuan mereka dengan berbagai macam hal harus kita tampung semua dan kita mampu menjabarkan dengan berbagai macam hal yang tidak bertentangan dengan syariat sehingga anak itu banyak pilihan untuk tetap melaksanakan dalam konsep pemahaman keilmuannya dalam hal akhlaknya juga. Kemudian pengembangan materi ajar berbasis multidisiplin. Kesulitannya apa? Yaitu mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu untuk memahami suatu masalah atau topik secara menyeluruh bisa menjadi tantangan, terutama jika pengajar tidak memiliki latar belakang yang kuat dalam semua disiplin ilmu yang relevan. Tantangan besar bagi kita adalah kita sebagai seorang pendidik itu paham bahwa materi, pelajaran, pengetahuan, apa keterampilan, apapun itu kita tahu banyak sekali. Tapi ketika itu kita berikan pada anak didik kita yang mereka sendiri aja masih dalam usia SD, perlu adanya mana yang harus kita dahulukan mereka pahamkan, kemudian mana yang harus kita pending dulu, kemudian pengenalan yang tidak harus kita paksakan secara utuh, karena nanti kita juga akan melihat perkembangan mereka dalam usia selanjutnya. Kemudian kita juga harus bisa memberikan stimulus-stimulus terhadap mereka untuk semakin memunculkan yaitu gairah-gairah atau semangat-semangat mereka dalam hal belajar, terutama memahami materi keilmuan yang ada di dalam agama ini. Artinya apa? Agama ini harus kita sampaikan dalam sisi menyenangkan atau membahagiakan. Bagaimanapun caranya, ya kita sebagai seorang guru harus selalu mengedepankan sisi kebahagiaan pada peserta didik kita. Oke, seperti itu. Terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan oleh teman-teman semua. Terima kasih.